Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this channel, ELT, English Learning Time with me, Miss Cynthia. Today we are going to learn about recount text. Ya, pasti di antara kalian pernah dong belajar recount text, mungkin di junior high school. Apa sih recount text itu? Ya, recount text adalah a text which tells about something happened in the past. Jadi, teks ini menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lampau. So, how many types of this text? There are 4 types. The first one is personal recount. Personal recount adalah teks recount yang berisi tentang pengalaman pribadi seseorang. Contoh, ketika ingin bercerita tentang pengalaman liburan, kemudian waktu kecil misalnya lagi belajar sepeda, kemudian pernah jatuh, dan lain sebagainya. The second one is factual recount. Factual recount adalah teks recount yang menceritakan tentang suatu kejadian yang real atau fact, benar-benar terjadi dan itu dikenal oleh masyarakat umum. Contohnya adalah peristiwa bersejarah. Peristiwa bersejarah itu apa sih contohnya? Nah, bagaimana masuknya Islam ke Nusantara, kemudian peristiwa Bandung Lautan Api, peristiwa robeknya bendera Belanda waktu di hotel di Surabaya, dan lain sebagainya. The third is biographical recount. Biographical recount adalah teks recount yang berisi tentang perjalanan hidup seseorang. Contohnya perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara, Raden Ajeng Kartini, B.J. Habibie, dan lain sebagainya. Dalam teks ini isinya adalah kisah hidup. Pencapaian-pencapaian apa aja sih yang udah mereka raih selama hidupnya? Nah, kalian bisa menuangkannya di dalam teks ini. The last one is imaginative recount. Apa imaginative recount itu? Namanya imajinatif, berarti tidak real ya sifatnya, atau hayalan, tidak benar-benar terjadi. Maksudnya apa sih, Miss? Kok recount ada imajinatif? Nah, imajinatif di sini maksudnya, contohnya gini, ketika kalian sedang bermimpi, pasti pernah bermimpi dong. Terus pernah juga nyeritain ke teman kalian, ya kan? Semalam gue mimpi ini, semalam gue mimpi itu. Nah, ketika kalian menceritakan mimpi kalian kepada orang lain, itu berarti kalian lagi bercerita tentang imaginative recount. Kalau kalian tuangkan di dalam sebuah teks, written text, itu namanya imaginative recount, karena cerita tersebut tidak benar-benar terjadi. Hanya terjadi di mimpi, ya. And then, what are the purposes of this text? Tujuannya apa sih teks ini? Yang pertama, to share unique or unusual experience. Berbagi pengalaman yang unik ataupun gak biasa nih, extraordinary gitu ya. And then the second one, to retell something unforgettable. Menceritakan kembali sesuatu yang tidak bisa dilupakan atau sulit untuk dilupakan. The third, to give information about an incident. Untuk memberi sebuah informasi berkaitan dengan suatu kejadian. And the last one is to make the readers learn something. Untuk membuat para pembaca belajar atau mempelajari sesuatu. Contohnya, ketika kalian mengalami kejadian yang buruk, pasti kalian gak mau dong hal tersebut terjadi kembali. Nah, dari pengalaman tersebut kalian bisa belajar bagaimana agar kejadian buruk tersebut tidak terulang kembali. And then, what are the generic structure of this text? There are 3 ya. The first one is orientation. Orientation ini isinya adalah pengenalan. Siapa sih yang ada di cerita tersebut, kapan kejadiannya, dan di mana kejadian tersebut terjadi. And then the second one is events. Events di sini adalah urutan dari kejadian-kejadiannya. Ada kejadian apa aja sih di dalam cerita tersebut? Misal ketika kalian pergi berlibur ke Candi Borobudur gitu. Pertama apa nih yang mau diceritain? Oh, preparation gitu kan. Kalian menyiapkan perbekalan, kemudian nyiapin baju sekian di rumah. And then gimana kalian pergi ke sana? Naik apa? Lewat mana? Setelah sampai Candi Borobudur, apa dulu yang kalian lakukan? Apakah makan siang? Atau mungkin check-in di hotel? Dan lain sebagainya. Sampai pulang lagi ke rumah itu kalian ceritakan di events ya. And then the last one is reorientation. Isinya adalah kesan kalian terhadap cerita tersebut, terhadap pengalaman tersebut. Apakah happy, sad, dan lain sebagainya. So, what are the language features of this text? Apa sih ciri-cirinya? Ciri kebahasaannya tuh apa? Pertama, menggunakan simple past tense, ya, the use of simple past tense. Namanya past tense berarti kita butuh menggunakan past verb. Nah, di sini ada penggunaan kata went, ya. I went to Serang last week, bukan I go to Serang last week. Karena we have to change
the verb 1 into verb 2. Go changes into went. The second one, the use of adverb of time. Jadi keterangan waktu. Keterangan waktunya juga lampau ya, past. Contohnya adalah last Sunday, 2 hours ago, and etc. And then conjunction. Conjunction ini kata hubung. Contohnya ada then, after that. And then action verb. Contohnya adalah both, walk, watch, run, and etc. So here is the example of this text. The title is Watching Midnight Movie. Kalian bisa baca sendiri teks ini, bisa di-pause dulu kalau misalnya kecepatan. And then you have to do the quiz ya. You have to break the challenges. There are 2 questions in this section. The first one is write down all of the action verbs you find in the text. Jadi kalian tulis nih action verb apa aja sih yang kalian temukan. And then the second one is identify the generic structure of the text. Tentukan generic structure dari teks tersebut. Paragraf 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan sebagainya. Okay, maybe that's all for today's video. Thank you, thanks for watching, and see you again. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.